Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi komentar berita kanal Awali Rizki kali ini membacakan satu berita yang menurut saya isinya cukup mengejutkan. Sumber beritanya dari sebuah lembaga asing ya, tentang kondisi ekonomi dunia, tentu menyangkut juga kondisi ekonomi Indonesia. Nah, judulnya lembaga asing warning ada krisis keuangan besar di depan mata. Ditayangkan oleh CNBC Indonesia, jurnalisnya Elvan Widiatama, tapi nanti seluruh isi paparan ini merupakan hasil dari tim riset CNBC Indonesia ya. Nah, ini ada gambar sumber berita tersebut, lembaganya, tapi gambar kantornya yaitu Gedung Bank for International Settlements ya. Nah, beritanya begini, tanda bahaya akan krisis ekonomi global kembali muncul. Kali ini Bank for International Settlements, BIS ya, memperingatkan sumber masalah bergeser dari perbankan menuju pemerintah dan lembaga non-perbankan. Ini yang cukup menarik ya. 2 dekade lalu, BIS menjadi salah satu institusi pertama yang memperingatkan dunia soal ancaman krisis besar. Saat banyak bank sentral masih melihat stabilitas harga sebagai sinyal kesehatan ekonomi, kala itu ya, BIS justru menangkap tanda bahaya mulai dari leverage berlebihan, harga aset yang melambung, dan risiko tersembunyi dalam sistem perbankan. Peringatan itu diabaikan hingga krisis keuangan 2007-2009 benar-benar meledak. Kini BIS kembali membunyikan alarm. Bedanya sumber ketidakstabilan tidak lagi berpusat pada bank, melainkan pada pemerintah dan sektor non-bank yang ukurannya telah melampaui perbankan tradisional. Risiko fiskal membesar, intermediasi bergeser, dan ancamannya kali ini bukan samar, melainkan berada tepat di depan mata. Nah, BIS ini lembaga internasional ya, yang merupakan kumpulan dari bank-bank sentral ya. Tidak seluruh bank sentral di dunia, kalau tidak salah anggotanya sudah sekitar 80-100 bank sentral. Mereka membuat best practices, acuan, dan juga riset seperti ini. Jadi memang kalah terkenal sih dibandingkan World Bank atau IMF, tapi ini adalah lembaga internasional semacam itu dan memang ada hubungannya. Nah, saya bacakan lagi, fiskal global, meningkatnya beban yang tak lagi terkendali, itu subjudul berikutnya. Selama periode panjang pasca krisis, pemerintah di banyak negara maju terus memperbesar belanja melalui defisit anggaran. Itu dulu sorotannya negara maju ya. Didorong oleh suku bunga yang sangat rendah, jadi quantitative easing lah begitu, dan kebutuhan menstimulasi perekonomian. Pandemi COVID-19 kemudian membawa lonjakan defisit yang belum pernah terjadi sejak Perang Dunia Kedua. Kini saat dunia memasuki era suku bunga lebih tinggi, kenyataan pahit mulai tampak. Jadi ini memang defisit melanda banyak negara, baik dulu waktu untuk pemulihan masa-masa lampau, dilanjut oleh pada saat COVID dan pemulihannya. Ini ada gambar ilustrasi untuk negara-negara maju, advanced economies, itu ada gambar tentang primary deficit, ada penuaan usia dan seterusnya ya. Tapi ini intinya adalah bagian dari riset itu untuk menunjukkan masalahnya. Nah, rasio utang negara-negara maju menurut CNBC yang mengutip BIS telah mencapai titik tertinggi dalam hampir 80 tahun. Jadi sejak Perang Dunia Kedua ya. Dan tren ke depan justru mengarah pada kenaikan lebih jauh. Jadi rasio utangnya. Proyeksi BIS menunjukkan bahwa dalam beberapa skenario, baik skenario baseline artinya segala sesuatu berlangsung seperti sebelumnya dan perkiraan-perkiraan yang normal. Kemudian penyesuaian fiskal minimal, jadi kalau umpamanya dilakukan penyesuaian, maupun skenario tekanan demografis dan belanja pertahanan. Karena utang kaitannya belanja dulu,
belanja yang membengkak itu juga ada faktor tekanan demografi dan belanja pertahanan yang membesar. Nah, trajektori utang cenderung terus menanjak. Dari semua skenario itu arah utang ke depan itu menanjak. Populasi menua. Maksudnya populasi menua ini belanja nanti ya, karena belanja untuk keperluan perlindungan terhadap usia lanjut itu kan di banyak negara sudah menjadi amanat konstitusinya, sehingga belanja tidak bisa dihindari, jadi semacam mandatory spending ya di banyak negara untuk usia tua. Nah, jadi populasi menua ini ada kebutuhan lain publik yang meningkat. Nah, sedangkan belanja militer karena didorong oleh ketegangan geopolitik. Nah, sementara itu resistensi politik terhadap pajak baru atau pemangkasan anggaran membuat konsolidasi fiskal hampir mustahil. Ini menggambarkan negara-negara maju nih, ada resistensi untuk pajak, lalu pemangkasan anggaran untuk berbagai kebutuhan yang tadi disebut antara lain juga sulit. Nah, namun risiko terbesar bukan semata pada besarnya itu utang itu, melainkan pada siapa yang membiayai utang dan bagaimana pembiayaan itu dilakukan. Nah, ini sebetulnya bercermin ke kita ya. Jangan lihat utangnya saja, tapi siapa yang membiayai dan bagaimana pembiayaan itu dilakukan. Ini kan menyangkut beban utang, pembayarannya ya. Nah, lalu lanjutnya lagi dalam pidatonya General Manager, jadi BIS, GM-nya BIS nih ya, Direktur Eksekutif lah begitu, semacam itu. Pablo Hernandez de Cos mengungkapkan sebuah realitas struktural baru yang jarang menjadi sorotan publik ini menurut penilaian BIS. Saya ulangi, BIS ini lembaga internasional seperti World Bank, IMF, tapi ini adalah semacam federasi bank sentral, banyak bank sentral di dunia. Nah, kini kita yang dulu mengeluarkan seperti Basel itu BIS ini ya, untuk best practices bank. Nah, lanjut lagi oleh laporan ini, posisinya digeser oleh institusi keuangan non perbankan. Nah, ini pengakuan ini kan BIS kan perbankan sebenarnya. Sementara dalam kondisi likuiditas dunia ini digeser sudah, lembaga keuangan non bank itu lebih besar seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, hedge fund dan money market fund, pasar uang ya. Dana pensiun, perusahaan asuransi, hedge fund dan pasar modal ya, pasar uang. Nah, di sini ada gambar total aset keuangan global terhadap persen PDB. Perubahan itu terjadi setelah 2010 ya, di mana dahulunya perbankan itu ya setara itu, bahkan sempat melebihi dari non bank. Nah, tetapi ke sini udah jauh banget ini, dan data terkininya itu dari sisi persen atas PDB dunia berarti ini maksudnya, itu jauh ya, hampir 1,5 kali lipatnya di non bank ini. Ini yang data aset global sebagai presentasi memperlihatkan pergeseran dunia sangat terang. Pada 2004 porsi aset non bank dan perbankan masih berdekatan 2004 ya. Makin ke sini dijelaskan ini mungkin jauh, 2020 menjauh lagi sampai sekarang. Nah, saya silahkan dibaca, nih saya lewati aja. Masalahnya menjadi semakin besar, peran NBFI ini non-bank finansial ya, semakin tinggi pula ketergantungan pasar pada sumber pembiayaan yang lebih volatile ya, ini volatil terjemahannya, dan jauh kurang terregulasi dibanding bank. Ini kunci tulisan ini juga salah satunya. Jadi masalahnya itu bukan hanya lebih besar di non-banknya, tapi yang non-bank ini lebih volatile, lebih bergejolak dibandingkan bank. Bank ini kan tadi ya dia memang BIS ya, memang yang memberikan best practices bank. Jadi lebih terregulasi ya, kalau bank itu lebih ketat regulasinya, volatilenya lebih terukur. Sementara yang non-bank tadi sebut aja hedge fund, pasar uang, itu kan lebih tidak teratur gitu loh. Maksudnya tidak terregulasi, sehingga dia lebih volatile. Nah, lanjut, salah satu temuan paling mengkhawatirkan dari BIS adalah besarnya ketergantungan sistem keuangan global pada pasar derivatif falas, khususnya FX swaps. Nah, ini nanti kanal ini akan coba gali ini soal pasar derivatif ini. Instrumen ini memungkinkan investor mengelola exposure lintas mata uang
Ya. Namun pada saat yang sama menciptakan utang dolar jangka pendek dalam skala raksasa yang tidak muncul di neraca resmi ini. Nah, karena pembaruan posisi harus dilakukan terus-menerus rollover, goncangan kecil pada likuiditas dolar dapat menjelma menjadi tekanan sistemik. Data turnover decanter OTC, foreign exchange instrument, semakin menegaskan kerentanan ini. Aktivitas transaksi falas OTC ini melonjak pesat dalam 2 dekade terakhir, terutama di luar sektor perbankan. Ini lagi, jadi ini bagus ini, CNBC bahasakan hasil risetnya BIS itu ya. Ini ada gambar turnover FX swaps berdasarkan sektor ini, nanti juga kita akan coba gali di kanal ini di masa berikutnya dan seterusnya, silakan baca. Lalu saya lompatin sedikit, semakin besar porsi aktivitas ini dilakukan oleh institusi keuangan non-bank, maka semakin besar pula eksposur terhadap risiko pendanaan dolar jangka pendek yang dapat berubah arah dengan cepat. Jadi ini argumen-argumen BIS mengapa situasinya menjadi lebih volatil dan rentan ya. Saya baca lagi bagian berikutnya soal lembaga hedge fund. Kebangkitan sektor non-bank mencapai level paling ekstrim pada hedge funds. Nah, kanal ini kan sudah salah satu kanal yang berulang kali mengingatkan risiko oleh aksi-aksi hedge funds ini, yang kini memainkan peran sentral dalam pasar obligasi pemerintah, karena mereka yang paling banyak memegang dan yang penting mereka paling banyak trading kan, jadi dia sangat mempengaruhi utang berbagai negara maju maupun negara seperti Indonesia. Nah, kata BIS yang dikutip di sini, masalah utamanya sebagian besar pendanaan repo dolar yang diterima hedge fund kini dilakukan tanpa potongan sama sekali. Artinya hedge fund dapat meminjam hampir 100% dari nilai jaminannya tanpa jaring keamanan dan seterusnya. Ini mungkin dari komentar saya sebagai perbandingan, kalau bank kan ada GWM tuh, ada giro wajib minimum, dan ini nggak ada hedge fund ini. Ini ada gambar hedge funds foreign debt exposure, ada hedge fund borrowing source ini di ini, silahkan dibaca, ini artikel bagus. Saya agak cepat saja karena untuk memperkenalkan ini. BIS ini mengingatkan bahwa ketidakstabilan yang dulu terkonsentrasi di bank kini bermigrasi ke sektor yang tidak memiliki kewajiban modal. Ya, hedge fund tadi ya, tidak diawasi ketat dan tidak memiliki lender of last resort. Jadi kalau bank kan ada bank sentral masing-masing negara. Bank sentral bahkan masih bisa pinjam ke IMF dan seterusnya. Nah, pondasi yang rapuh jadinya. Risiko di pasar obligasi pemerintah ini berikutnya. Obligasi pemerintah seharusnya menjadi aset paling aman ya, terutama obligasi Amerika kan harusnya nih dalam sistem keuangan berglobal. Mereka menjadi patokan harga, jaminan dalam transaksi derivatif hingga tempat berlindung saat pasar bergejolak. Namun pondasi ini sendiri kini berada di bawah tekanan. Utang publik yang meningkat, investor non-bank yang sangat sensitif terhadap sentimen, struktur pembiayaan jangka pendek, leverage besar-besaran di hedge fund tadi, exposure derivatif melalui FX swaps. Hal ini menjadikan pasar obligasi pemerintah lebih rapuh dibanding era manapun dalam 4 dekade terakhir. Nggak hanya Indonesia ya, negara maju seperti Amerika, tapi Indonesia juga masuk jadinya. Nah, BIS menyebut perilaku pasar ini sebagai fenomena yang bersifat diskontinu. Pasar dapat terlihat stabil hari ini, namun dapat berubah sebaliknya dalam hitungan jam. Dalam dunia keuangan modern yang serba terhubung global ya, tekanan kecil dapat berubah menjadi guncangan yang sistemik. Saya kira riset dari BIS yang sebagian isinya disampaikan oleh berita CNBC Indonesia ini patut kita perhatikan dan mungkin kita dalami. Nanti kanal ini berjanji akan mencari sumber aslinya untuk kita assessment atau kita adakan podcast tentang itu. Mudah-mudahan informasi yang saya bacakan ini bermanfaat buat pemirsa.